إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sesungguhnya nikmat Islam, nikmat hidayah untuk masuk Islam adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Kita bisa lihat sangat jelas bahwasanya orang yang tidak Islam, orang kafir, mereka akan kekal di dalam neraka. Adapun orang Islam, walaupun mereka banyak dosa dan banyak maksiat, tapi akhirnya mereka akan masuk surga dan akan kekal di dalam surga. Orang-orang kafir, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal mengapa mereka tidak Islam waktu di dunia. Dalam surah Al-Hijr, Allah mengatakan, "Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin." Orang-orang kafir menyesal kenapa waktu di dunia mereka tidak menjadi Islam. Mereka mengetahui di hari akhir mereka akan kekal di dalam neraka. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan, "Inna dina indallahi al-Islam." Sungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Di dalam ayat lain, Allah juga mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari akhirat dia menjadi orang-orang yang merugi, tidak mendapatkan kenikmatan sedikit pun, yaitu orang-orang kafir yang kekal di dalam neraka. Di dalam ayat lain, surah Al-Maidah ayat 3, Allah juga mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, yaitu hari Arafah, ketika Nabi SAW melakukan haji wada, haji yang terakhir, haji perpisahan di tahun 10 Hijriah, dan kemudian tidak berapa lama lagi Nabi SAW meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jadi, agama satu-satunya di dunia ini yang Allah ridhoi dan Allah terima adalah agama Islam. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang Islam. Bahkan di antara kita atau kebanyakan kita lahir di keluarga muslim dan hidup di lingkungan kaum muslimin. Itu nikmat yang harus kita syukuri dan harus kita renungkan dan kita lakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar yang Allah berikan itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita minta hidayah walaupun kita sudah berada di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk salat 5 waktu sehari semalam. Dan di dalam salat, setiap rakaatnya kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Bahkan surah Al-Fatihah adalah salah satu rukun salat. Kalau tidak dibaca maka akan batal salat. Di dalam surah Al-Fatihah Allah mengatakan ada doa permintaan di sana. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Berikanlah petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Walaupun kita sudah berada di dalam Islam, maka kita akan butuh hidayah yang lain. Hidayah untuk tetap di dalam Islam. Untuk tetap istiqamah di jalan Islam. Hidayah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh hidayah. Makanya kita harus terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu orang yang sesat kecuali yang aku berikan hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku. Sungguhnya aku akan memberikan kamu hidayah. Dan Nabi SAW juga sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai yang membolak-bolakkan hati, tunjukilah aku kepada ketaatan padamu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bahwasanya nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Kita taati perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam, hidayah kepada Islam, maka di sana ada hidayah lagi, di sana ada hidayah lagi yang kita butuhkan, yaitu hidayah ke dalam hidayah kepada sunnah Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dinamakan oleh para ulama dengan hadis al-iftiraq, hadis tentang perpecahan umat. Nabi SAW mengatakan, وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ
kulluha finnar illa wahidah. Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Yaitu orang-orang yang berada di jalanku dan berada di jalan para sahabatku. Kemudian di hadis lain, Nabi SAW juga mengatakan, ketika itu para sahabat meminta wasiat kepada Nabi SAW. Para sahabat mengatakan, wa'adzana Rasulullah SAW. Ketika itu Nabi SAW pernah memberikan wasiat kepada kami. Mau'izatan wajilat minal qulub. Suatu wasiat yang menjadikan hati kami bergetar. Wa dzarafat minhal uyun. Dan menjadikan mata kami berlinang air. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Seakan-akan wasiat perpisahan. Faqulna ya Rasulullah. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Kata para sahabat, seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan. Maka wasiatilah kami. Berikan kami wasiat wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasam'i wat ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin itu adalah seorang hamba. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Orang-orang yang hidup setelah aku mati, maka mereka akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi katakan, gigitlah sunnah itu dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, yang dibuat-buat, ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sungguhnya semua perkara-perkara yang baru adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah. Dan semua perkara bid'ah adalah sesat. Itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika banyak sekte-sekte, kelompok-kelompok yang mengatakan, semua mengatakan kami yang paling benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, yaitu ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabat Nabi SAW. Maka dari itu, mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah tetap di jalan Islam dan hidayah kepada sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi SAW yang murni. Maka kita akan selamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita di atas Islam dan menunjukkan kita jalan para sahabat, jalan Nabi SAW, dan menetapkan kita di atas sunnah Nabi SAW dan mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.